kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku
pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Tuhan yang berdiri, yang Sebuah kehormatan kami untuk kami bisa pinta. memanggil Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan apa yang kami minta. Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan apa yang kami minta Tuhan. Saat kami mencari, kami mendapatkan, kami mengetuk pintumu dan Engkau bukakan. Engkau memberikan apa yang kami perlukan Tuhan. Dan dalam segala sesuatu Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa di mana yang ketika kami meminta roti, Engkau akan memberikan batu. Bapa di mana yang kami meminta Tuhan yang baik daripada kami dan Engkau memberikan kala jengking. Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik dan Engkau mengerti apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Tetap semangat mencari Tuhan, sebab orang yang mencari wajah Tuhan, Tuhan akan membiarkan wajahnya ditemukan oleh anak-anaknya yang mencari Dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ketika saya mempersiapkan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul upah orang benar dari Matius 10 ayat 34 hingga Matius 11 ayat yang pertama. Saudara, sebelum saya membagikan perenungan ini, satu kecelakaan kecil terjadi, kecelakaan yang sederhana yang biasa saja, yaitu saya menaruh kacamata saya dengan tidak hati-hati. Lalu kacamata saya itu yang saya mau tag untuk recording untuk perenungan pagi hari ini. Sebelum saya tag, saudara, kacamata saya letakkan jatuh. Ketika itu jatuh, nah skrup yang ada di kacamata itu copot, bukan kacamata yang ini ya saudara. Lalu skrup itu copot, hasil lensa saya itu lepas. Jadi kacamata saya satunya udah nggak ada lensa karena lepas, skrupnya jatuh dan kemungkinan itu masih bisa diperbaiki lagi. Dengan sangat menyesal, saya berkata kepada diri saya, aduh kenapa saya sangat ceroboh. Kacamata yang saya perlukan untuk bisa recording pada pagi hari ini, saudara, untuk saya mengambil video pada pagi hari ini itu bisa lepas. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah perkara sederhana, tetapi cukup mengusik dan cukup menyedihkan buat saya. Karena hal sekecil apapun, ketika itu sesuatu yang kita perlukan, itu menjadi sesuatu yang menduka citakan di dalam hati kita. Dan ini bukan perkara sepele, saudara, sebab kita itu matanya kan, ya namanya mata udah ada gangguan. Kalau mau melihat segala sesuatu, kalau kita nggak clear pandangan kita, itu nggak nyaman, saudara. Jadi saya sangat terganggu dengan jatuhnya kacamata. Waduh, saya langsung mikir, aduh saya harus bawa lagi ini ke tukang kacamata untuk memperbaiki kalau skrupnya ada. Kalau nggak ada, biasanya kan produksi untuk skrup-skrup itu kadang-kala ada, kadang-kala juga habis dan tidak ada di tempat. Padahal saya sangat memerlukan. Lalu saya ingat, untung saya punya kacamata saya yang satunya masih bagus, masih ada dan masih cocok lensanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita manusia di dalam hidup ini, perkara yang sebetulnya di dunia ini, ada perkara-perkara yang cukup mengganggu kehidupan kita, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang setiap hari kita manfaatkan, tapi kadangkala kita kurang bersyukur. Kita diberikan mata yang baik untuk bisa membaca. Kita diberikan, mungkin mata kita udah kabur karena usia dan lain sebagainya, lalu kita diperlengkapi dengan kacamata. Kita harus bersyukur dengan alat bantu yang sederhana ini kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saya sedang menyelesaikan tesis saya untuk S2, saya langsung mikir, waduh,
terganggu lagi nih, sebentar lagi padahal udah mau ujian ya, magister teologi saya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan bahwa perenungan saya pada pagi hari ini ketika saya mengalami kacamata saya jatuh, lensa saya lepas, untuk saya masih punya kacamata cadangan. Saya mau katakan, belajar kita mengucap syukur untuk hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Lalu saya sadari yang kedua, kecerobohan kecil akan mengakibatkan sesuatu yang kerugian yang cukup fatal di dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara, kalau saya nggak punya kacamata cadangan, maka saya akan sulit membaca, akan dipaksakan, itu akan mengakibatkan kesulitan bagi saya. Yang kedua, saya belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu begini, apa yang saya alami jauh lebih kecil, masalah yang saya alami jauh lebih kecil daripada mungkin saudara-saudara yang ada di luar sana yang sedang mengalami kecelakaan, bagaimana ditinggalkan, bagaimana mengalami masalah finansial, bagaimana mengalami masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Masalah saya jauh lebih kecil. Saya belajar tuh mengucap syukur, bukan mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Tapi saya belajar mengucap syukur bahwa ini adalah masalah saya selama saya masih ada di bumi, yang masih bisa saya atasi, yang masih bisa saya perbaiki. Bagaimana saudara kalau saya sudah mengalami masalah untuk kehidupan kekal? Saya kehilangan kehidupan kekal dan saya tidak bisa lagi mengubah nasib saya di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita sudah mati, yang kita terima adalah destiny kita di dalam Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang dibangkitkan atau orang yang tidak dibangkitkan? Saudaraku yang diberkati, kebutuhan saya saat ini misalnya kacamata, saudara. Kacamata ini saya pakai hanya untuk di dunia ini. Setelah itu selesai, saudara. Ada banyak orang memusingkan diri dengan perkara-perkara persoalan duniawi, soal makan, minum, pakai, dan kebutuhan yang akan binasa pada waktunya. Kacamata itu akan binasa pada waktunya, pada akhirnya. Tetapi persoalan kerohanian itu adalah persoalan kekekalan. Nah, saudara, jangan sampai kita kehilangan upah yang sebagai orang benar, yang sesungguhnya disediakan bagi kita kalau kita mau taat dan setia. Jangan sampai kita mengumpulkan, Hagai katakan, di pundi-pundi yang berlubang. Kita mengharapkan hasil banyak, tetapi kita membawa pulang hasil sedikit karena upah yang kita kumpulkan kita taruh di pundi-pundi yang berlubang. Mengapa terjadi seperti itu, saudara? Saudara, kita hari ini mau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tentang upah orang benar. Nah, saudara, upah orang benar, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, itu akan mendapatkan upah sama di mata Tuhan, yaitu 1 dinar. Saudara, kalau kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan rindu kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara, yang kita kumpulkan adalah untuk kehidupan kekal. Apa yang kita cari di bumi ini gak akan kita bawa mati. Kesaksian tadi yang saya katakan, saya mengalami kerusakan kacamata. Ada penyesalan yang dalam di hati. Aduh, seandainya hidup bisa diulang, saya tidak akan meletakkan kacamata saya dengan sembarangan hingga jatuh dan skrupnya copot entah kemana dan gak bisa saya pakai lagi. Saudara, kadangkala penyesalan itu datang sesudah terlambat. Kalau penyesalan itu datang di awal, itu namanya pendaftaran. Tapi karena penyesalan itu datangnya terlambat, sudah kejadian, baru terjadi yang namanya penyesalan. Makanya itu melukai hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perbaiki gaya hidup kita, supaya jangan terjadi penyesalan ketika segala sesuatu sudah hancur, rusak, binasa, dan kemudian terlambat untuk kita memperbaiki diri. Seandainya saya taruh kacamata itu dengan baik, itu nggak akan rusak. Aduh, repot lagi mau bawa ke kota untuk diperbaiki, repot lagi. Belum lagi kalau ditahan kacamatanya, belum lagi kalau nggak jadi, belum lagi kalau skrupnya nggak ada, dipesan lagi yang baru. Itu berapa lama lagi? Waduh, pakai kacamata yang sebelumnya yang sebenarnya udah nggak nyaman, saudara.
Tapi syukur ya, saya masih bisa pakai kacamata ini, saya masih bisa melihat dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi selagi masih diberi kesempatan, selagi hari masih siang, mari saudara kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Jangan kita haus dan lapar akan perkara-perkara jasmani yang sebentar lagi akan binasa, yang dibawa pada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sekarang mencari upah sebagai orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Bukan sebagai orang yang ambisius, tetapi itu yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa kita diperkenankan untuk diberikan upah, disediakan mahkota. Kejarlah itu saudara, perkara-perkara rohani yang sekarang ini engkau kerjakan, maka engkau akan mengerjakan suatu kebenaran yang kekal di dalam kerajaannya yang mulia dan ajaib itu saudara. Jangan sampai menyesal ketika segala sesuatu sudah terlambat, sudah rusak, sudah binasa. Kemudian engkau baru mengejarnya, baru mencarinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan Matius 11 ayat yang pertama. Saya memberikan judul tentang upah orang benar. Mengapa saya memberi judul tentang upah orang benar? Ada berbagai persyaratan, bukan persyaratan kalau mengikuti Yesus baru seperti ini baru kamu menerima keselamatan, tidak. Tetapi setelah engkau mengikuti Yesus, kita melihat bahwa Tuhan menaruh sebuah kriteria untuk para pengikut Yesus. Tuhan menaruh sebuah kriteria untuk mengikuti Yesus. Saudara, keselamatan adalah sifatnya cuma-cuma. Tetapi berada di dalam keselamatan, engkau hidup sebagai orang yang berkriteria seperti apa yang Tuhan mau. Agar engkau mendapatkan upah sebagai orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Sejak awal, Bapa di surga menjanjikan upah bagi orang yang taat kepada Dia. Adam dan Hawa dijanjikan upah kehidupan kekal kalau mereka tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Abraham dijanjikan upah. Yusuf dijanjikan upah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang Dia benarkan. Dia berjanji memberikan yang terbaik. Itulah harapan dari orang tua kepada anak. Kalau kamu hidup benar, kamu sekolah dengan benar, maka kamu akan mendapat ini, dan itu. Itu realitas dari Bapa yang mengasihi kita, bahwa Dia menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia menyediakan kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru, bagi orang-orang yang setia dan taat. Karena sedianya seorang Bapa yang baik menyediakan yang terbaik bagi anak. Bapa di surga adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Dan Bapa mendesain kita sebagai umatnya untuk taat, supaya kita diberikan upah sebagai orang-orang yang diberkati. Matius 10, judul perikop bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari bapaknya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami perkataan Kristus yang sulit, saudara, kita harus ada di dalam pengenalan yang benar. Ketika Yesus berkata di dalam ayat 34, aku datang bukan untuk membawa damai. Ini merupakan perkataan yang sulit, yang sebetulnya paradoks dengan kenyataan bahwa Yesus adalah pribadi yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus menyampaikan sesuatu, kita harus lihat latar belakangnya. Latar belakang di sini adalah ketika Yesus menyampaikan kepada 12 murid, mengutus mereka, kemudian mereka pergi, dan kemudian ketika mereka pergi, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di mana mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, Yesus sedang menyampaikan bukan berarti Dia tidak mendatangkan damai sejahtera. Tapi damai yang dicari di bumi ini adalah zona nyaman, zona aman. Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman.
Dan manusia mengatakan damai yang mereka cari adalah kenyamanan. Nah, saudaraku yang diberkati, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Karena ketika Tuhan hadir, dia akan seperti pedang yang bermata dua. Dia akan memisahkan roh daripada jiwa, tulang daripada sumsum. Dia akan memisahkan mana kebenaran yang sejati, mana kebenaran yang tidak sejati. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memperkenalkan Injil kemuliaan, Injil kebenaran, saudara, di dalam satu rumah, paradigma orang itu akan terpecah. Saudara bayangkan, waktu kemarin terjadi pemilihan presiden, di dalam satu rumah itu bisa terjadi pertengkaran. Jika bapak pro itu kepada menjadi pendukung 01, ibu menjadi pendukung 02, anak-anak menjadi pendukung 03, maka rumah itu akan terpecah-pecah. Mengapa? Karena paham, ideologis, pemikiran yang berbeda di dalam satu rumah. Nah, saudaraku yang diberkati, Yesus datang di tengah bangsa Yahudi. Ada orang-orang yang dari bangsa Yahudi yang masih berketetapan, berpegang pada perjanjian lama dan hukum Taurat. Bagaimana mereka memelihara hari Sabat. Sedangkan Yesus makan di hari Sabat, menolong orang di hari Sabat. Dan itu bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Padahal Yesus sedang bukan menghilangkan ketetapan dari salah satu hukum Taurat, tapi dia sedang menggenapkan. Karena dia adalah anak domba itu sendiri. Ketika Yesus hadir, paradigma di dalam satu keluarga itu akan terpecah-pecah. Manusia mencari kedamaian, kenyamanan. Tetapi Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati. Barang siapa berpegang kepadanya, maka mereka akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Ketika Yesus membawa damai sejahtera yang sejati, di dalam satu rumah itu bisa terjadi perpecahan, paradigma yang berbeda. Ada yang pro dengan ajaran Farisian, ada orang yang pro dengan ajaran Saduki, ada orang yang pro dengan rabi yang mereka baru kenal yaitu Yesus Kristus. Kemudian perkataan ini lahir di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, perkara yang pertama, ketika bagaimana kita mengikuti Yesus, saudara akan berhadapan dengan perbedaan paradigma, perbedaan pola pikir, perbedaan konsep tentang keselamatan. Dan saudara bisa terjadi di satu rumah, akan terjadi pemahaman yang berbeda antara ayah, ibu, mama, papa, anak. Dan saudara yang Tuhan ingatkan di sini, engkau harus memilih. Kalau mau layak di hadapan Tuhan, jangan pilih ibumu, jangan pilih bapakmu, jangan pilih anakmu, tapi pilihlah Tuhan. Dan ini baru mereka dengar daripada ucapan yang ada di mulut Yesus. Mengapa saudara? Sebab bangsa Yahudi diajarkan dari kecil bahwa mereka harus memelihara ketetapan dan hukum Taurat. Seorang anak harus mendengarkan pengajaran dari bapak dan ibunya. Sedangkan Yesus membawa satu pengajaran yang baru yang menggenapkan ketetapan hukum Taurat bahwa kita harus percaya kepada Dia yang diutus kepada kita sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ada beberapa poin di sini bagaimana mengikuti Yesus. Yang pertama, barang siapa mengasihi ibu bapaknya lebih daripada Tuhan, dia tidak layak. Barang siapa mengasihi anak laki-laki perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak. Yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yang ketiga, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang keempat, barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Ya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir apapun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
Setelah selesai, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajarkan dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita mengikuti Yesus? Kalau cara kita mengikuti Yesus benar, maka kita akan beroleh upah sebagai orang benar. Saudara yang diberkati, Hagai 1 ayat 6 berkata seperti ini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah cara kita menabur. Jikalau kita menabur bukan seperti apa yang Tuhan inginkan, jangan-jangan kita bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu sebabnya Tuhan memperkenalkan ini kepada ke-12 murid pada waktu ia mengutus mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mau menyampaikan Injil, Tuhan sedang menaruh pesan yang penuh dengan otoritas, yang penuh dengan kuasa. Mungkin saudara akan berkata, siapa ini Yesus? Kenapa dia berbicara dengan otoritas seolah-olah dia sanggup memberikan upah? Benar saudara, dan ini membuat para murid terkaget-kaget bahwa Yesus memberikan standar sebuah pemberian upah dengan cara yang berkenan kepada dia. Saudara, kalau kita mengutamakan keluarga kita dibandingkan Tuhan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini perkataan yang penuh dengan otoritas dan tidak ada seorang pun menyangka bahwa Yesus yang datang untuk melayani bangsa Yahudi pada waktu itu punya otoritas sedalam itu. Kalau kita menaruh diri kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak akan mendapat apa-apa, saudara. Dan ini membukakan mata kepada para muridnya. Mereka berjalan dengan penuh dengan kuasa pada saat mereka melayani. Orang-orang yang menolak murid itu tidak akan mendapatkan upah. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang menyampaikan suara kenabian tidak akan mendapatkan upah. Saudara, betapa penting kita menyadari bahwa otoritas dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dia mampu memberikan upah, dia mampu membedakan mana orang-orang yang harus dihukum, mana orang-orang yang harus diberikan upah. Karena otoritas dari tempat yang maha tinggi ada di dalam Kristus Yesus. Dan saudara, ini merupakan satu kebenaran yang mengagetkan bangsa Yahudi, mengagetkan para murid-murid, bahwa ternyata Yesus punya kuasa untuk memberikan pengupahan. Dan ingat saudara, jangan sampai tanpa pengenalan akan Tuhan, kita pikir kita sudah melayani, kita pikir kita sudah memberikan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata ketika prinsip kita hidup kita nggak benar, maka sia-sia semua pundi-pundi yang berlubang. Kita bekerja untuk ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Mari saudara, kita akan meresapi lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita tadi bacakan. Yang pertama, mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengasihi anaknya laki-laki perempuan daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, ini berbicara tentang prioritas. Kebenaran yang engkau ketahui itu akan memerdekakan engkau. Saudara, didikan yang baik, didikan yang benar, kita percaya dari orang tua kita. Tetapi standarnya haruslah firman Kristus. Mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi anak laki-laki. Berbicara tentang orang yang terdekat, orang yang kita percayai. Tetapi lebih daripada itu kita harus mempercayai Tuhan lebih daripada segalanya. Karena dengan demikian kita tahu memprioritaskan kebenaran itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, jangan pikir menjadi Kristen engkau pasti selamat. Kalau saudara tidak pikul salib, saudara tidak mengikuti Yesus, saudara mengikuti yang lain, engkau tidak layak. Betapa kita harus menjaga komitmen kita untuk mengikuti Yesus, supaya kita dipandang layak untuk mendapatkan upah. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, Hagai sedang berbicara tentang membangun rumah Tuhan. Saya mau katakan, saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jikalau kita tidak pikul salib, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak sangkal diri, kita tidak mengikuti Yesus, kita tidak layak untuk Tuhan. Kenapa? Karena tubuh ini harus dipersembahkan sebagai persembahan hidup.
Saudara tidak bisa mengikuti Yesus sambil saudara tetap melakukan dosa. Saudara tidak mungkin melakukan penyembahan kepada Tuhan sambil saudara hidup ini dikuasai oleh kedagingan, dendam, iri hati, hawa nafsu, kecemaran, percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Saudara tidak pikul salib, tidak sangkal diri, tidak mengikuti Yesus, tidak layak. Pundi-pundi yang berlubang, saudara menabur untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlubang, tidak dapat apa-apa. Makanya kekristenan berbicara tentang salib. Kekristenan berbicara tentang prioritas siapa yang kita percaya. Yesus harus lebih dari keluarga. Yesus harus lebih dari anak-anak. Kenapa? Kalau kita prioritaskan Yesus, pasti kita akan hidup benar dalam keluarga. Amin. Yang ketiga, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Stefanus memberikan nyawanya untuk membela Injil kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus menyambut dia, bukan sekedar duduk di sebelah kanan Bapa, tapi berdiri di sebelah kanan Bapa. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang memberikan hidupnya sebagai martir. Maka orang yang mati sebagai martir, ia akan mendapatkan upah martir. Tuhan menghargai orang-orang yang kehilangan nyawanya karena dia. Makanya saudara, marilah kita hidup sebagai saksi Kristus. Yang keempat, barang siapa menyambut kamu, murid-muridku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, sebagai hamba Allah, jikalau engkau disambut dengan baik, mereka sedang menyambut Tuhan. Dan ketika engkau hidup sebagai hamba Tuhan yang benar, saudara akan disambut sebagaimana mereka menyambut raja di atas segala raja. Saudara yang diberkati, jangan cemarkan dirimu, jangan cemarkan pelayananmu. Jangan melayani karena amplop, jangan melayani karena ingin disanjung, jangan melayani karena engkau dianggap seorang yang bertalenta, berkarisma, tetapi biarlah mereka menyambut engkau karena engkau adalah hamba. Dan hamba memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Engkau mau mati bagi Tuhan. Yang kelima, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa menyambut pemberita firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, ia akan mendapat upahnya. Bagi jemaat Tuhan, hargailah hamba Tuhan sebagaimana mereka adalah utusan Kristus. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, Yesus sedang mengajarkan cara kita hidup benar dan berkenan supaya kita beroleh upah. Bagi orang yang hidup memprioritaskan Tuhan, ia akan mendapatkan upahnya, ia akan mendapatkan kelayakan. Bagi orang yang pikul salib, ia akan mendapatkan kelayakan. Bagi orang yang memberikan nyawanya untuk Tuhan, dia akan memperoleh upah, yaitu nyawanya. Bagi orang yang menyambut murid Kristus, menyambut seorang nabi, menyambut orang dengan secangkir air sejuk saja, saudara, engkau akan menjadi jemaat Tuhan yang akan mendapatkan upahnya. Hari ini kita berbicara tentang upah orang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, marilah menjadi orang-orang yang hidup untuk mengumpulkan harta kekayaan di surga. Upah setiap orang, engkau bekerja mulai dari pagi hari, siang atau sore hari, upahnya sama, yaitu 1 dinar. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan dalam cara memberi upah, tetapi yang membedakan bahwa kita mendapatkan upah atau tidak. Apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak? Prioritaskan Tuhan lebih dari keluargamu, maka ketika engkau memprioritaskan Tuhan, engkau mengundang Tuhan dalam keluargamu, keluargamu pasti diberkati. Engkau sangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Upahmu besar di surga. Pada akhirnya di dalam Wahyu 22 ayat 12, yang kita akan peroleh adalah upah, bukan penghakiman. Nah, saudaraku yang diberkati, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, dan kemudian duduk makan bersama, dan didapati Tuhan berkenan, maka dia akan memberikan upah. Hidup benar dengan cara yang berkenan, maka saudara akan melihat bahwa engkau layak mendapat upah sebagai orang yang dibenarkan. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar untuk memprioritaskan kebenaran. Kami tidak, Tuhan, merendahkan kebenaran-Mu, dan kami berdoa, kami memikul salib, dilayakkan Tuhan setiap hari, agar kami berkenan di hadapan-Mu.
Bapa di surga, kami menghormati kekudusan-Mu, kami menghormati hamba-hamba Tuhan. Dan kami juga sebagai hamba Tuhan hidup benar, hidup layak di hadapan Tuhan, maka kami juga akan diterima. Orang yang menerima nabi akan mendapat upah nabi. Orang yang menerima orang benar akan mendapatkan upah orang benar. Kami percaya ketika kami menabur di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka kami akan menuai upah yang diberkati oleh Tuhan kepada kami. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang seperti bintang yang bercahaya di langit. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu, kami sambut dengan syukur. Biarlah kami belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. And God bless you.